Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sehat selalu. Ketemu lagi di konten kali ini. Eh, Teman-teman, saya mau nanya sesuatu ke teman-teman semua. Kapan terakhir kali kalian betul-betul berhenti di dalam hidup? Bukan berhenti secara fisik, ya, tapi berhenti untuk sadar di mana kalian sedang berada saat ini. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Untuk benar-benar menikmati hidup kalian, untuk benar-benar menikmati apa yang sedang terjadi dengan hidup teman-teman semua saat ini. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they say to never date her. I agree, but you did it and I hate her. You wanna get away? Meskipun saya nggak tahu dengan teman-teman semua, tapi saya yakin jarang banget kita untuk coba jeda sejenak, berhenti sejenak, dan kita mencoba untuk menikmati setiap momen yang ada di dalam hidup kita saat ini. Saya ingat banget ada masa di mana saya merasa hidup ini kayak sebuah perlombaan yang gak pernah ada habisnya, teman-teman. Kita bangun pagi, buka ponsel, cek notifikasi, lalu tenggelam di dalam sebuah rutinitas yang terus-menerus hal itu terjadi setiap hari di dalam hidup kita. Saya sibuk, mungkin teman-teman semua juga merasakan hal yang itu. Teman-teman sibuk di dalam hidup teman-teman. Tapi anehnya, di akhir hari, beberapa momen-momen tertentu yang saya lewati di dalam hidup saya sering merasa ada sebuah kekosongan yang berdiam, atau ada sebuah kekosongan di dalam diri yang saya mulai rasakan. Apa yang sebenarnya saya cari? Itu adalah sebuah pertanyaan yang terus-menerus muncul di kepala saya, teman-teman. Dan dari situlah semuanya di dalam hidup saya berubah. Saya menemukan satu pelajaran yang sangat penting di dalam hidup saya, yaitu ternyata hidup ini bukan tentang mengejar sesuatu tanpa ada hentinya, bukan mengejar sesuatu yang tanpa akhir, tapi hidup ini adalah tentang belajar hadir saat ini, detik ini, sekarang di dalam hidup kita. Konsep ini saya temukan dari sebuah buku yang luar biasa yang berjudul The Power of Now. Buku ini karyanya Eckhart Tolle, yang mana di dalam konten kita kali ini saya ingin bercerita kepada teman-teman semua bagaimana cara saya untuk merubah pandangan hidup saya, melihat semua hal di dalam hidup saya yang mungkin
Hal itu bisa jadi satu titik balik juga yang bisa membantu atau bisa merubah hidup teman-teman semua untuk teman-teman yang merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan. Teman-teman pernah tahu nggak? Ada satu cerita menarik dulu. Jadi penulis dari buku The Power of Now ini, yang namanya si Eckhart Tolle ini, dia pernah mengalami sebuah depresi yang sangat parah. Sampai suatu hari di puncak keputusasaannya, dia mendengar ada suara di kepalanya yang seakan-akan tuh berkata seperti ini. Aku tidak tahan dengan hidup. Aku tidak tahan dengan diriku sendiri. So, ada satu pertanyaan di dalam dirinya si Eckhart Tolle ini. Dia bertanya, lalu siapa itu aku? Siapa diriku sendiri? Dari situ, dia menyadari bahwa suara yang ada di kepalanya, suara yang ada di kepala kita, dan bahkan semua suara yang ada di dalam pikiran kita, teman-teman. Mau itu kekhawatiran, penyesalan, ketakutan, kegelisahan, dan lain sebagainya, itu bukanlah diri kita yang sebenarnya. Dan kunci kebahagiaan adalah melepaskan diri kita dari suara-suara itu, teman-teman. Lalu kita fokus ke dalam hidup kita yang ada di sini, sekarang, saat ini. Sekarang, bukan kita memikirkan yang sudah terjadi di masa lalu, atau bukan kita terlalu mengkhawatirkan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, waktu saya baca buku ini, jujur saya sempat nggak ngerti ini maksudnya apa. Tapi saya coba pelan-pelan, dan saya coba mulai dengan satu hal yang sederhana. Yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk berhenti menjadi seorang yang multitasking. Dulu saya bangga kalau saya bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu sekaligus. Saya bisa melakukan banyak hal sekaligus di dalam satu waktu adalah sebuah pencapaian yang buat saya menjadi sebuah pride di dalam kehidupan saya atau di dalam diri saya. Tapi pada akhirnya saya sadar, teman-teman, kalau semua itu ternyata membuat diri saya malah menjadi kehilangan banyak sekali momen yang indah yang bisa saya nikmati di dalam hidup saya. Jadi, saya mulai fokus melakukan satu hal dalam satu waktu. Dan, teman-teman, rasanya luar biasa. Dimana hal-hal kecil yang selama ini saya anggap biasa-biasa aja, tiba-tiba menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berarti, sesuatu yang memberi makna di dalam hidup saya, teman-teman. Contoh misalkan pada saat saya menikmati hal-hal yang sederhana mungkin di dalam hidup. Seperti kita menikmati secangkir kopi di pagi hari. Saya benar-benar merasakan hangatnya cangkir di tangan saya, aromanya yang menyegarkan, rasanya yang pahit, manis. Yang dulu saya mungkin hanya sekedar minum sambil scrolling Instagram, atau memikirkan pekerjaan, atau memikirkan due date hari ini apa yang akan saya kerjakan. Tapi sekarang saya sadar bahwa momen-momen kecil seperti ini adalah hidup yang sebenarnya yang sedang saya jalani, teman-teman. Hidup kita ada di sini. Ada di sini sekarang dan saat ini. Bukan di layar ponsel yang teman-teman sedang lihat,
atau bukan di kepala teman-teman yang sibuk untuk memikirkan dan berimajinasi seperti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekali lagi, bahwa hidup kita adalah momen saat ini, sekarang, detik ini juga. Itulah hidup kita. Realitanya seperti itu, dan itulah yang harus kita nikmati teman-teman di dalam hidup. Teman-teman, pada saat saya sadar dengan melakukan hal-hal itu, dengan kita menjadi orang yang hidup di saat ini, kita akan menjadi orang yang up to date. Kita menjadi orang yang kekinian, kita menjadi orang yang tidak tertinggal. Menjadi kekinian itu bukan soal mengikuti tren, bukan soal terus mengejar sebuah kesempurnaan yang menurut pandangan orang lain. Tapi menjadi kekinian itu berarti hadir utuh saat ini, detik ini juga, dan sekarang. Hadir untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan untuk semua momen-momen kecil yang sering kali kita abaikan, yang momen itu adalah momen yang indah, teman-teman. Karena apa gunanya hidup kita kalau kita nggak benar-benar menjalaninya dan kita nggak benar-benar menikmati setiap momen-momen kecil di dalam hidup kita semua, teman-teman. Mungkin teman-teman semua akan berpikir bahwa hal ini kedengarannya seperti hal yang gampang. Tapi ternyata prakteknya sangat sulit. Dan saya setuju bahwa dunia kita ini dipenuhi dengan sebuah distorsi yang selalu hadir di dalam hidup kita. Gangguan-gangguan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Media sosial, pekerjaan, target-target, plan, pencapaian, achievement, dan lain sebagainya yang ada di dalam hidup kita. Semuanya menjadi menarik perhatian kita kesana kesini sehingga kita tidak akan pernah fokus dan kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup kita yang sebenarnya, teman-teman. Tapi justru disitulah tantangannya, teman-teman. Ketika kita bisa melatih diri kita sendiri untuk fokus kepada hal yang sederhana yang terjadi dengan hidup kita saat ini, detik ini juga dan sekarang, kita bisa melatih diri kita dan kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? Kita bisa menemukan sebuah kedamaian di dalam diri kita. Kita bisa menemukan sebuah rasa cukup di dalam hidup kita. Dan kita juga akan menemukan rasa bahagia yang tidak pernah bisa dinilai oleh apapun di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi bergantung pada apapun yang akan terjadi dan apapun yang ada di luar diri kita, teman-teman. So, teman-teman, mulai sekarang, coba luangkan waktu sebentar saja setiap hari. Matikan ponsel kalian, duduk dengan tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan rasakan apa yang sedang benar-benar terjadi di dalam diri kalian saat ini, detik ini, sekarang. Oke, dan rasakan juga apa yang sedang hadir di sekitar kalian. Keluarga kecil kalian, anak-anak kalian, orang tua kalian, semua momen-momen indah itu menjadi sangat luar biasa pada saat kita bisa menikmati momen tersebut saat ini, detik ini, sekarang. Sadari bahwa momen ini adalah satu-satunya yang benar-benar kita miliki, teman-teman. Karena seperti yang saya baca, masa lalu itu hanyalah sebuah memori. Masa lalu itu sudah hilang. Masa lalu itu sudah tidak ada. Masa lalu itu sudah terjadi. Dan dia hanya menjadi seberkas memori, kenangan masa lalu. Tapi masa depan juga belum hadir, teman-teman. Masa depan masih menjadi sebuah angan, masih menjadi sebuah imajinasi, masih menjadi sebuah hayalan.
nanti kita akan kemana, pakai apa, dengan siapa, bagaimana caranya, berapa, kita akan mendapatkan ini, itu, nanti kita akan melakukan apa, itu semua belum terjadi teman-teman. Belum terjadi di dalam hidup kita. So, satu-satunya yang kita punya, waktu yang kita punya dan itu adalah nyata, adalah sekarang. Detik ini, saat ini. Bukan masa lalu, bukan di masa depan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya mendengarkan sebuah cerita ini. Semoga kalian bisa menemukan kedamaian di dalam setiap langkah teman-teman semua. Di sini, saat ini, dan sekarang. Sampai jumpa di momen berikutnya, di konten berikutnya, di pembelajaran-pembelajaran yang berikutnya, karena di setiap konten kita akan selalu bertumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Mirza Satria.